Ya, Smart Listener, salah satu pahlawan perempuan Indonesia, Raden Ajeng Kartini telah menginisiasi gerakan emansipasi perempuan lewat pendidikan. Nah, lebih dari seabad lalu, lewat pemikirannya yang tertuang dalam tulisan-tulisan, Kartini dan saudara-saudaranya berupaya mendobrak budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai warga kelas 2. Nah, Smart Listener, seiring dengan muncul dan berkembangnya berbagai organisasi yang membela kepentingan perempuan, masyarakat Indonesia saat ini sudah mulai merasakan manfaat gerakan emansipasi. Nah, Smart Listeners, di spesial program untuk hari ini tentunya spesial program yang kami hadirkan untuk Anda kembali bersama Parlemen. Hari ini merupakan spesial program yang kami hadirkan untuk Anda. Ini merupakan kerjasama bersama Sekretariat DPRD Kota Makassar. Dan untuk topik kita hari ini terkait emansipasi wanita dalam perspektif kepemimpinan kebangsaan. Ya, dan untuk hari ini saya sudah bersama dengan tamu spesial yang tentunya kita akan ajak ngobrol ya kurang lebih 1 jam ke depan. Langsung saja kita menyapa Ibu Andi Suhada Sapaile, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat sore, selamat siang, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Siang. kembali. Nah, kalau biasa nih ya kita mendengar suara, kemudian kita lihat gambarnya ya. Nah, kalau saat ini senang banget ya karena kita langsung bisa ngobrol bersama Ibu ya. Ini saya manggilnya Ibu Suhada ya. Ibu. Eh, Sebenarnya kalau di kalangan teman-teman lebih Mhm. akrab Ibu Noni. Ibu Noni Ibu Noni ya. ya. Heeh. Kalau yang resmi-resmi ya seperti ya Andi Suhada. Cuman Andi kalau Suhada. kalau yang lebih 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 akrab akrabnya ya Ibu Ibu Noni aja Noni ya, gitu. Ibu Noni ya. Nah, pasti ya Smart Listeners juga penasaran dong ya. Sebelum berkiprah di dunia politik dari Ibu Noni ya, ini gimana nih? Bisa cerita sedikit nggak sih Bu? Ya. Ya, sebelum saya terjun ke dunia politik yang memang sama Mhm. sekali tidak pernah saya pikirkan ya sebelumnya, saya itu selama 20 tahunan lebih itu kerja di salah satu bank plat merah ya. Cuman seiring itu saya pikir saya punya tanggung jawab kepada anak-anak saya yang sudah mulai tumbuh dewasa. Saya pikir saya sudah cukup berkiprah di luar. Untuk sepenuhnya perhatian saya mau curahkan ke keluarga saya. Jadi saya putuskan untuk saya istirahat dulu dalam dunia pekerjaan supaya bisa mengikuti kembang tumbuh anak-anak saya seperti itu. Dan kemudian setelah itu nggak tahu kenapa tiba-tiba ada teman mengajak bahwa yuk kita coba dunia politik. Jadi istilahnya ini tadinya cuman coba-coba. Cuman coba-cobanya itu impactnya menjadi apa ya? Jadi bagus. Jadi karena secara tidak sengaja saya beranikan diri terjun ke dunia politik dan ya hasilnya seperti ini Mbak. Itu pun tentunya dengan upaya dari kita sendiri dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya bisa terjadinya seperti ini. Ya, Ibu, ini kan Ya. seperti informasikan tadi ya Ya. bahwa memang ini merupakan tadinya ini menjadi berkiprah ya di dunia Iya. politik ya. Ini memang tadinya memang tidak terpikirkan oleh Ibu gitu kan. Tapi pada saat Ibu sudah menekuni terus terjun langsung ke Mm-mm. dunia politik Mm. begitu Bu. Apa begitu apa yang Ibu rasakan ataupun ada momen di mana Ibu terasa seperti suatu panggilan untuk menerima aspirasi masyarakat ya dan memperjuangkannya. Ya, begini Mbak Mirsa, karena memang saya baru di dunia politik ya, dan memang ini masalah yang baru juga dengan
ketemu dengan masyarakat, menerima aspirasi dari masyarakat, itu satu tantangan. Jadi saya merasa nikmat, jadi saya nikmati apa yang menjadi pekerjaan saya sekarang ini, karena di satu sisi kita juga mendapat amal, bisa membantu orang-orang yang membutuhkan kita. Di samping itu juga dari sisi politiknya saya dapat. Jadi saya banyak belajar, bahkan saya banyak belajar dengan terjunnya saya langsung ke masyarakat, seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi Iya. memang ini menjadi suatu panggilan hati gitu ya Bu Iya, ya, untuk betul. memperjuangkan suara Iya, rakyat gitu ya. iya. Baik, Ibu tadi ya, jadi itu sedikit apa ya untuk smart users yang juga ingin tahu nih itu seperti apa sih profesi sebelumnya ya, sebelum Ibu Noni ini menjabat sebagai anggota DPRD Kota Makassar dan akhirnya itu terpilih ya sebagai wakil ketua DPRD Kota Makassar ya. Dan baik, untuk tema kita kali ini berbicara mengenai emansipasi wanita dalam perspektif kepemimpinan bangsa. Nah, kalau Ibu Noni sendiri melihat nih ya, bagaimana sih peran wanita kalau saat ini Ibu secara umum ya, gambaran secara umum. Nah, ini seperti apa nih Bu? Ya. Ya. Pertanyaan ini berulang kali selalu ditujukan kepada saya, bahkan mungkin kepada perempuan-perempuan yang sekarang sudah bisa memimpin juga. Jadi begini, pendapat masyarakat umum tadinya bahwa perempuan itu cuman hanya kelas 2 ya, dan cuman berada di belakang layar, saya rasa itu sudah tidak berlaku lagi. Kita lihat sekarang di pemerintahan, bahkan kita yang skop kecil aja di Kota Makassar, ketua DPRD-nya kan juga provinsi juga seorang wanita ya. Kami juga di tentunya dengan legislatur perempuan juga sudah sekarang alhamdulillah sudah banyak. Jadi itu sudah merupakan keterwakilan dari perempuan semua. Jadi saya pikir perempuan sekarang ini sudah hebat-hebat. Di dalam pemerintahan juga Kota Makassar sudah banyak kok kepala-kepala SKPD yang perempuan. Jadi perempuan sekarang itu tidak kalah hebatnya dari seorang laki-laki. Jadi bukan cuma sebagai di belakang layar, tapi sudah bisa menampilkan dirinya. Tetapi tentunya kita harus tahu juga kodrat kita sebagai seorang wanita, bahwa kita adalah ibu rumah tangga, kita adalah seorang ibu, itu kita tidak boleh sangkali juga. Jadi paling tidak berjalan seiring semuanya, sehingga kita bisa memperlihatkan kepada dunia bahwa perempuan juga itu bisa, seperti itu. Jadi memang harus bisa membagi waktu juga ya. Yang terpenting itu Mbak. Iya, kalau dalam kesehariannya nih untuk Ibu Noni sendiri nih ya, ini sebagai pemimpin gitu ya, apalagi ini menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kota Makassar ya. Ini tentu tidak mudah nih Bu. Ini gimana nih untuk membagi kesibukannya ya di aktivitas ataupun kegiatannya sebagai wakil ketua DPRD Kota Makassar, kemudian untuk anak-anak itu gimana Bu? Ya, seperti dari awal tadi saya sampaikan bahwa ya pintar-pintarnya kita membagi, karena saya pikir begini, saya kan dulu juga awalnya saya bekerja juga di luar dari pagi sampai kadang kalau kita di perbankan itu kan sampai malam. Pastilah ada waktu tertentu dari hari Senin sampai Minggu, paling tidak saya sediakan waktu kepada keluarga untuk bersama-sama. Saya kesampingkan dulu pekerjaan karena memang ada waktu libur untuk keluarga, seperti itu ya. Jadi dalam membagi waktu itu saya rasa enggaklah susah, tergantung dari kita aja bagaimana caranya mengatur jadwal kita. Karena kita tahu di kami ini sebagai anggota DPRD kan juga ada perjalanan sampai keluar kota. Dalam 1 minggu tuh kadang kami tinggalkan Makassar itu bisa sampai 2-3 kali. 2-3 kali ya? Iya. Itu dalam sebulan gitu atau gimana Bu? Bisa saja dalam 1 minggu tuh perjalanan ada 2. Karena kan kami ada beberapa komisi, ada 4 komisi, terus ada lagi alat kelengkapan dewan. Jadi itu memang sudah diagendakan bahwa seperti ini kegiatannya dari hari ini sampai hari ini. Jadi selama 3 hari kami jalan. Jadi hitung aja kalau dalam 1 minggu bisa sampai 2 kali.
Iya, Iya, nah ini gimana nih? Jadi memang harus pintar membagi waktu gitu ya? itu yang terpenting Mbak. Ya, Pintar-pintarnya kita untuk membagi waktu. mhm. Ya, Ibu, jadi itu ya memang harus adanya komunikasi ya Iya, dengan keluarga, dengan betul anak-anak ya. begitu Iya. ya. Nah, Bu, kalau kita lihat sekarang ini untuk pemimpin perempuan yang saat ini yang ada untuk saat ini, bagaimana Ibu lihat? Apakah itu mempunyai hak yang sama atau gimana Bu dengan pria saat ini? Begini Mbak, perempuan dan laki-laki itu memang ini dalam arti, dalam perspektif, dalam kepemimpinan ya, seperti tadi ya. Saya rasa itu kita punya hak yang sama. Selagi memang kita mampu untuk mengeksplor diri kita sebagai perempuan, bagaimana caranya menghadapi semua apapun tantangan itu, apalagi kita sebagai seorang pemimpin ya, perempuan, paling tidak kita harus tahu posisi kita itu seperti apa. Jadi bukan serta-merta bahwa kita sejajar dengan haknya kita sama dengan laki-laki, terus kita juga pengen apa yang dilakukan laki-laki yang tidak mungkin kita lakukan itu jangan seperti itu. Jadi paling tidak persamaan hak itu ada, seperti itu Mbak ya. Jadi memang seperti itu ya. Kalau sekarang ada memang hal-hal tertentu Iya. yang memang itu tidak ada dalam diri seorang perempuan. Ya. Masa tapi kalau saya pikir gini, pekerjaan laki-laki pun yang saya rasa memang kita bisa laksanakan itu tidak masalah, ya. Mau kayak kita mau memperbaiki genteng kalau memang bisa, kenapa enggak? Iya, iya. Ya, seperti cuman memang ada hal tertentu yang seorang laki-laki harus lakukan, kita tidak perlu lakukan, gitu kan? Iya. Ya. Nah, ini Bu, dalam hal menghadapi suatu masalah. Nah, Iya. ini kan agak beda nih. Ya, Cara seorang perempuan ini mengambil ataupun memutuskan suatu kebijakan gitu kan, ini agak beda ya. Eh, untuk Ibu Noni sendiri gimana nih? maksudnya gini, dalam hal apa nih Mbak? Maksudnya beda Misalnya, dalam ya, mengambil keputusan? ya, untuk mengambil keputusan Ah, Ibu, ya, Saya rasa ya, dalam mengambil satu keputusan untuk perbedaan dengan seorang laki-laki enggak, saya pikir enggak ada deh. Saya pikir gitu Mbak Mirsa ya. Sepanjang memang pengambilan keputusan itu memang cocok pada saat itu dan memang harus, kita sebagai perempuan ya fine-fine aja. Jadi untuk perbedaan dalam pengambilan keputusan saya rasa enggak ada. ya. Ya. Karena kan ada juga nih biasanya jadi masukan nih Bu ya, Ya. pada saat ada masalah gitu kan. Kalau perempuan kan itu lebih banyak ke bawa ke perasaan. perasaan gitu kan. Oh, Kalau ya. laki-laki kan itu lebih berpikir logis gitu Ya. kan. Nah itu gimana? Begini Mbak, perempuan juga memang kalau identik dengan perasaan ya kalau perempuan, tetapi saya pikir begini, makanya saya bilang dari tadi kalau memang itu kita harus pengambilan keputusan itu harus kita laksanakan, perasaan itu kita kesampingkan karena memang untuk kebaikan gitu loh. Ya dipilah ada memang ada hal tertentu memang yang kita harus memerlukan perasaan, tetapi kalau memang untuk kebaikan bersama, mau enggak mau perasaan juga kita kesampingkan dulu, iya kan, ini untuk kebaikan bersama dalam hal pengambilan keputusan. Tuh. Jadi yang mana prioritasnya gitu ya Bu ya? Iya, Dipilah ada dulu gitu priority, ya. ya betul. Oke, kita masih lanjut lagi ya untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan Ibu Noni. Iya. Lebih akrab. Ya, gimana kita break dulu untuk sesaat ya, dan Smart Listeners untuk Anda juga nih yang mau mengenal lebih banyak lagi, dan sekali lagi ya untuk Anda yang ingin menyampaikan saran ataupun masukan Anda silakan ya, karena itu ada aplikasi Ajama. Oh, Ajama ya. Ya, Ajang Pemerintah Aspirasi kota ya. Masyarakat ya, Betul. itu bisa Anda download sekali lagi di Google Play Store dan juga di App Store ya. Smart Listeners, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
Ya, terima kasih semua listener. Anda masih bersama kami tentunya spesial program bersama Parlemen, acara yang tentunya bekerja sama dengan Sekretariat DPRD Kota Makassar dan juga bersama Smart FM tentunya ya. Anda yang ingin bertanya silakan ya untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar juga silakan. Untuk hari ini kita bersama dengan Ibu Andi Suhada Sapaile, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Untuk akrabnya sih kita manggilnya Ibu Noni ya. Iya, kita masih membahas terkait emansipasi wanita dalam perspektif kepemimpinan kebangsaan ya. Saya lanjut lagi nih, Ibu Noni tadi kita sudah ngobrol ya. Ternyata nih ya, Smart Listener, saya baru ini ya, kalau ternyata Ibu ini juga menjabat sebagai ketua DPC partai DPC ya. PDI Perjuangan Kota Makassar. Wow, wow luar biasa nih. Ini tentu menjadi inspirasi juga nih untuk perempuan-perempuan saat ini ya, apalagi yang mendengarkan kita untuk saat ini. Jadi ternyata nih smart listeners, bukan hanya dilihat dari potensi akademik ya untuk bisa menjadi seorang yang berhasil, seorang yang sukses gitu ya. Tapi ada hal-hal lain juga yang tentunya ini bisa menjadi awal kesuksesan kita. Nah, Ibu Noni sendiri gimana nih? Ya. Ya. Memang kalau yang tadi saya bilang ya Mbak Mirsa, apa sih kalau dengan kemampuan akademik kita juga itu kan sangat perlu juga ya sebagai dasar untuk kita tampil juga. Cuman begini, walaupun prestasi akademik kita itu bagus, tetapi tidak dibarengi dengan kepercayaan diri, keberanian untuk mengeksplor atau menampilkan kepada masyarakat bahwa kita ini bisa, itu tidak ada gunanya. Jadi cuman dipakai untuk diri kita sendiri itu saya pikir enggak efektif. Jadi seperti saya baru terjun ke dunia politik, saya tidak mau pikir mau salah mau benar atau apa, yang penting saya tampil dulu di masyarakat. Kita berani berhadapan dengan audiens bagaimana. Jadi kepercayaan diri kita itu sangat perlu, keberanian, kepercayaan diri untuk menampilkan apa sih yang ada dalam potensi yang ada dalam diri kita. Itu yang paling perlu. Apalagi kami ini seorang perempuan. Jadi lebih banyak, dan tadi Dek Mir saya bilang lebih banyak bergelut dengan perasaan ya. Kalau saya sih bilang ya itu dia kuncinya, percaya diri dan keberanian. Ya. Nah, seiring sekarang nih Bu ya, Ya. sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Makassar tentu senantiasa juga mengupgrade diri gitu ya. Ya, Kalau Ibu Noni betul. sendiri apa yang Ya. Ibu lakukan? Ya. Ya. Dalam hal ini mengupgrade diri itu bukan cuma penampilan ya, tetapi ini otak. Jadi Biasanya ya. itu Bu ya, semuanya dari bawah sampai atas itu kan semuanya harus branded gitu kan. Itu. Iya kan biasanya seperti itu ya Iya. Bu ya. Kalau saya sih Mbak Mirsa, yang terpenting ini bagaimana mengupgrade pikiran kita. Jadi isu-isu yang ada di luar sana kita bisa tahu. Ya, bukan cuma isu hiburan ya, tetapi paling tidak apa sih yang terjadi di negeri kita ini. Bahkan untuk yang masalah internasional pun seperti itu ya. Jadi karena saya sendiri tidak berhenti untuk mau mencari tahu, mau mempelajari apa saja yang ada di dunia politik ini. Dengan cara apa? Saya sering turun ke minta pendapat dari teman-teman, mau tahu, apalagi teman-teman kan ada yang sudah sampai 2-3 kali terpilih. Nah, itu kan paling enak kita tahu apa sih apa yang kita petik dari selama mereka menjabat sebagai legislator khususnya di Kota Makassar ini. Jadi saya walaupun seorang pimpinan, tetapi saya tidak pernah malu untuk bertanya kepada yang lebih senior, dalam hal ini bukan cuma umur tetapi dalam hal pengalaman mereka di dalam menjadi legislator di DPRD Kota Makassar ini. Jadi terus belajar Ibu ya. Belajar dan belajar terus, jangan malu untuk bertanya karena itu untuk kita juga nantinya. Kalau kesenangannya Ibu itu membaca, tentu ya di waktu luang ada hal-hal lain yang ingin dilakukan Ibu, biasa misalnya apa nih? Ini dalam hal apa nih, mengupgrade tadi? Iya, Ya, iya. iya tentunya. Jadi kita itu jangan mau bermusuhan dengan buku. Tapi saya memang tiap hari itu enggak sah rasanya kalau bangun pagi enggak baca koran.
Ya itu tadi saya Iya. bilang isu-isu apa yang terjadi di Kota Makassar atau di belahan dunia sana itu saya memang dari dulu tidak berhenti saya untuk selalu membaca apakah itu majalah, koran dan kan sekarang juga lagi enak bisa lihat di YouTube apa semuanya Iya, kan. iya. Nah, di samping itu kita kan sebagai ibu-ibu, emak-emak ceritanya suka tuh itu nonton yang namanya Gosip. gosip-gosip. Itu tetap ya, Iya, Bu ya. iya, Untuk betul. refreshing. Iya, refreshing. Masa mau terus-terus pelajari yang Belajar. serius-serius, Mbak. Iya. Aduh, kita udah tua Stres. tambah tua deh. Oke, baik. Kita ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Ini ada sapaan dulu nih dari sekali lagi ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan juga menyimak kami di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Ini ada beberapa pertanyaan juga dan sapaan ya. Katanya dari Pak Luki Abidin, katanya gaskan. Mantap, weh luar biasa. Kemudian ada juga Pak Kintaki, mantap Ibu Ketua Dewanku ya. Kemudian ada juga nih ya dari sesibuk-sibuknya sebagai wakil ketua, tapi masih memperhatikan keluarga. Katanya good job Bu Noni. Oh. Terima kasih. Ada yang ingin komentari Ibu? Kayaknya semuanya komentarnya bagus ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan komentar. Itu merupakan cambuk untuk saya untuk lebih bagus lagi ke depannya dalam hal melayani masyarakat. Karena memang ada satu kebanggaan tersendiri, kepuasan tersendiri ketika masyarakat meminta tolong dan kita bisa meneruskan ya karena kami ini kan penyambung lidahnya masyarakat ke pemerintah kota karena kami dengan pemerintah kota adalah mitra dalam menjalankan roda pemerintahan. Ya, jadi pihak eksekutif dan legislatif ini harus harus sinergi ya. Oke. Baik ya. Kemudian ini ada lagi perempuan pejuang, Ibu Noni, perempuan pejuang perempuan katanya. Wow, terima kasih ya. Kemudian ada lagi nih luar biasa, memang ketua andalanku katanya. Kemudian ada lagi keren Ibu Ketua. Ya, kemudian ada juga nih pejuang perempuan, pejuang rakyat ya. Terima kasih sekali lagi. Kemudian bismillah lebih amanah. Semoga kedepannya amanah Ki Ibu, amanah Ki. Insya Allah. Kemudian semangat untuk Ibu Noni. Baik ya, itu ya beberapa komentar yang masuk di live chat ya channel YouTube Smart FM Makassar sekali lagi dan terima kasih untuk Anda yang menyimak siaran kami tentunya melalui channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, kita lanjut lagi Ibu ya. Jadi tadi ya sebagai aktivitas ataupun profesi sebagai wakil ketua DPRD Kota Makassar, jadi Ibu Noni ini senantiasa ya untuk mengupgrade ya. Itu jangan puas sampai di situ aja, tapi terus belajar. Baik, Ibu kalau kemarin nih Bu, saya mau tahu dulu nih ya, karena Ibu memimpin partai juga, kemudian sebagai wakil ketua DPRD Kota Makassar. Nah tentu kan pada saat melakukan rapat kan biasanya tuh ada juga berbagai pendapat yang berbeda-beda gitu kan Bu. Itu bagaimana Ibu menyikapi hal itu? Ini rapat partai maksudnya ya? Ya misalnya Ya, rapat misalkan. partai. Ya, pastilah dalam rapat itu tidak mungkin kita ada satu kata. Apalagi yang saya bilang tadi dalam pengambilan keputusan. Saya kan di situ sebagai pengambil keputusan. Jadi di saat kami rapat, saya sebagai pimpinan mendengarkan semua aspirasi atau masukan dari teman-teman pengurus. Nah itu nanti kita satukan apa sih yang terpenting dari masukannya teman-teman semua. Jadi sebisa mungkin semuanya kami akomodir, tetapi paling tidak ada satu memang yang paling urgent untuk kita bisa dalam hal pengambilan keputusan. Jadi saya tidak pernah mau arogansi dalam pengambilan keputusan walaupun itu saya punya hak untuk itu, tetapi saya ingin semuanya dalam koridor kebersamaan.
seperti itu Mbak. Jadi tidak ada itu bilang kemauannya pimpinan seperti ini harus diikuti, tidak ada. Jadi saya mendengar semua masukan dari teman-teman, nah itu nanti baru kita bahasakan bersama. Jadi semuanya itu berdasarkan musyawarah dan mufakat sesuai dengan Pancasila ayat keempat ya, itu ya. Ya. Jadi tetap ya mufakat dan juga musyawarah ya. Ini diutamakan ya untuk pengambilan keputusan. Baik, kita lanjut lagi nih ngobrolnya ya. Kalau kemarin saya sempat melihat ya pada saat sidang paripurna kemarin sempat saya lihat Ibu nih di depan ya. Ya, ini gimana Ibu untuk hasil reses kedua kemarin? Oh, Ya. eh, Ya Mbak Mirsa, jadi memang kita itu turun ke lapangan itu dalam bentuk reses itu kan ada 3 kali ya dalam setahun ya. ada 3 kali Iya, dalam 3 kali setahun. dalam setahun. Jadi kemarin itu semua aspirasi dari setiap dapil itu memang diutarakan di depan paripurna. Kebetulan kan kemarin yang Pak Wali Kota diwakili oleh Ibu Wawali ya, Ibu Iya. Fatmawati Rusdi, untuk mendengarkan apa saja dari kelima dapil ini usulan-usulan yang sudah kami serap dari masyarakat. Jadi kemarin itu setiap teman-teman mewakili dapilnya untuk menyampaikan apa yang menjadi masukan yang paling urgent di dalam setiap daerah masing-masing, itu dia. Itu ya. Iya. Nah kalau dari beberapa wilayah ataupun dapil ya yang memberikan usulan ataupun masukan. Nah kira-kira dari Ibu Noni sendiri apa yang paling terpikirkan untuk segera dilakukan Ibu? Sebenarnya begini Mbak Mirsa, di setiap 5 dapil ini memang yang paling banyak itu masukan mengenai pembangunan dari segi infrastruktur ya. Apalagi itu nggak henti-hentinya di kalau musim hujan banjir lah, selokan drainase semua itu harus betul-betul dibenahi dari sekarang. Jadi memang itu dari awal saya masuk dan ikut reses, memang masalah-masalah itu yang paling urgent. Di samping itu masalah pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Kalau Ibu pribadi sendiri apa yang perlu di harus dituntaskan kira-kira harus di Makassar ya Bu? Ya, kayaknya sama ya teman-teman semua. Memang masalah tapi yang paling urgent sekarang ini, apalagi kemarin itu ada penerimaan siswa baru segalanya ya. Jadi PPDB itu memang paling kemarin itu kita minta pemerintah kota dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk segera merampungkan, jangan sampai ada lagi keluhan dari orang-orang tua murid bahwa dalam penyelenggaraan PPDB ini banyak hal-hal yang dikesampingkan. Dan untuk infrastruktur memang jalanan-jalanan apa semua selokan, apalagi ini sudah menjelang musim penghujan, kita minta pemerintah kota dalam hal ini Dinas PU untuk segera turun sebelum lagi hujan lebat turun menyebabkan banjir dan akibatnya potensi untuk penyakit. Jadi bidang kesehatan juga sangat perlu, itu dia ya. Oke, jadi itu banyak ya. Jadi menjadi masukan kemarin ya pada saat sidang paripurna kemarin ya Bu ya. Jadi masalah retribusi sampah, kemudian masalah pendidikan ya, kemudian juga infrastruktur jalan ya. Kemudian ada juga nih Bu terkait untuk membangun kreativitas remaja Bu. Ini juga menjadi salah satu masukan juga ya dari beberapa dari salah satu dapil gitu ya. Nah ini gimana nih Bu? Nah, kalau yang kayak seperti itu kan kita tahu di dapil 2 ya, daerah Tallo ke sana itu kan kita tahu kan di sana selalu ada kayak perang-perang gitu ya, perang Kenakalan busur. remaja Bu ya. Itu memang menjadi PR bagi kita semua. Bagaimana sih caranya hal ini kita bisa kendalikan, tetapi sekarang ini alhamdulillah sudah mulai kondusif. Tentunya ada peran serta dari masyarakat juga dari pihak aparat hukum dalam hal ini bapak-bapak polisi supaya bisa dengan sigapnya untuk dapat memantau kondisi di lapangan, karena anak-anak ini kadang hari ini dibubarkan, besok
contohnya balapan-balapan liar, hari ini dibubarkan, besok mereka lakukan lagi. Jadi ada harus peran serta dari masyarakat di sekitar itu juga untuk kita saling bersinergi dengan pihak penegak hukum. Seperti itu. Kira-kira untuk terkait ini Bu ya, kalau memang ini menjadi usulan ataupun dari program prioritas untuk yang akan datang, khususnya terkait untuk bagaimana menciptakan ruang kreativitas terhadap remaja gitu kan. Nah kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah misalnya Ya, Bu? seperti ini Mbak. Mungkin dari dinas pendidikan mungkin ya salah satu mungkin bisa menciptakan atau enggak dari dinas sosial lah menciptakan satu workshop ya pelatihan yang bisa mungkin anak-anak remaja ini bisa ikut, jadi nanti hasilnya itu bisa baik untuk mereka sendiri juga baik untuk masyarakat. Jadi apa-apa yang menjadi mereka punya kemampuan bisa terwakilkan di situ. Jadi bikinlah satu kegiatan, apakah itu dalam hal ini bengkel, membuat pokoknya yang berupa UMKM juga itu sangat perlu. Jadi mereka bisa mengeluarkan mereka punya kemampuan di tempat itu. Tidak usah pergi lagi di tempat-tempat lain sehingga hal-hal yang kita tidak inginkan itu menjadi apalagi terjadi lagi kayak kenakalan remaja apa isap-isap lem segalanya itu kan menjadi penyakit di masyarakat. Nah kalau sekarang ini kan ada juga nih program pemerintah Bu yang namanya lorong wisata. Nah itu gimana Bu? Yang kedepannya juga bisa salah satu hal yang bisa menjadi daya tarik. Misalnya dengan adanya ruang kreativitas dari remaja ya di dalam lorong ini kan juga bisa menjadi salah satu hal yang bisa menjadi daya tarik untuk masyarakat itu bisa berkunjung juga dalam lorong. Iya. Ya. Jadi ini program pemerintah memang lorong wisata ya dari pemerintah kota. Di dalam lorong itu memang melibatkan banyak stakeholder. Jadi di situ ada memang dari Dinas Pariwisata, Ketahanan Pangan, Budaya, karena di situ di dalam lorong itu memang kondisi dalam itu jadi seperti kayak inilah kita bisa berwisata di dalam dengan adanya di dinding-dinding itu mural ya. Itu kan bisa ada kuliner juga Bu ya. Kuliner ada, terus mengenai pangan juga bisa di situ. Pendidikan juga masuk di situ. Jadi memang tidak asal membuat saja bahwa dipakai untuk tempat foto-foto atau apapun itu tidak. Tapi kita bisa ambil hikmah dari dalam situ. Apa saja sih yang disajikan oleh pemerintah kota di dalamnya. Itu kan bisa melibatkan anak-anak muda yang ingin lebih tahu apa yang itu kan jadi satu pelajaran yang sangat positif bagi mereka untuk dapat melihat apa isi daripada lorong wisata itu. Oke. Dari Ibu sendiri untuk dari program pemerintah nih ya, misalnya dari lorong wisata, kira-kira apa yang menjadi masukan Ibu Noni dari program pemerintah ini? Kami ini secara pribadi kan memang kami pastilah sangat mendukung program dari pemerintah kota ini. Karena apa? Nantinya di dalam lorong wisata itu kan bisa menjadi daya tarik utama bagi pemerintah Kota Makassar, tentunya untuk daerah-daerah lain juga untuk bisa melihat ternyata percontohan bahwa lorong itu tidak identik dengan kekumuhan, tetapi sekarang kita sudah bisa lihat di dalamnya bahwa di sana kita bisa menikmati apa yang ada di dalam, kita bisa melihat ada tanaman, ada apa dan sebagainya. Jadi saya sebagai warga Kota Makassar paling sangat mendukung supaya lorong wisata ini dijaga dengan baik. Jangan sampai setelah kita adakan lorong wisata terus ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab yang dapat merusak lagi kondisi daripada lorong itu kan kasihan, sudah terlalu banyak biaya kita keluarkan terus dirusak dengan tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, itu jangan sampai terjadi. Jadi pesan saya, ayo kita jaga kota kita ini supaya menjadi lebih bagus lagi ke depannya. Iya, jadi diperlukan ya keterlibatan semua pihak ini juga bekerja sama ya dengan masyarakat ya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera ya, khususnya Kota Makassar ya. Baik, kita masih ngobrol lagi Bu, dan tentunya dari topik yang kita bahas hari ini terkait emansipasi wanita dalam perspektif
perspektif kepemimpinan kebangsaan. Nah, kira-kira apa yang menjadi hal yang tentu ini hal yang memang harus dilakukan ataupun ini juga menjadi masukan dari Ibu Noni? Ya. Dalam hal kepemimpinan. Iya. Ya, sebagai seorang wanita ya, kita tahu bahwa memang perempuan sekarang ini kan tidak bisa dipandang sebelah mata lagi ya dalam hal kepemimpinan, karena kita sudah tahu bahwa di luar sana sudah begitu banyaknya wanita-wanita yang sudah bisa memimpin tentu di dalam wilayahnya mereka masing-masing. Apakah itu sebagai kepala dinas, apa yang saya bilang kemarin juga sebagai ketua DPR. Jadi di dalam kondisi mereka masing-masing. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa emansipasi wanita ini memang sangatlah perlu. Kita terutama kembangkan. juga untuk melek teknologi, Bu ya. Harus. Harus ya. Harus. Jadi tapi yang terpenting lagi saya bilang dari tadi, Mbak, kita tidak bisa bergerak kalau kita tidak punya kemampuan dalam hal ini keberanian dan kepercayaan diri. Itu yang selalu saya tekankan kepada teman-teman perempuan yang hebat-hebat di luar sana. Jadi yang tadi kita katakan juga bahwa tidak cuman karena kita punya intelektual tinggi, tetapi tidak pernah dieksplor, tidak pernah dikeluarkan, untuk apa? Tuh. Jadi itu memang harus sekata gitu ya. Oke. Mas Yana ingin disampaikan Ibu sebelum kita tuntaskan perbincangan kita di sore ini ya. Hari ini silakan. Untuk mewakili perempuan, terutama saya ini kan ibu, teman-teman di luar sana yang memang ingin berkiprah dimanapun juga, bukan cuma di dunia politik, pokoknya di tempat yang kita rasa memang kita inginkan mau berkiprah di situ, ayo sama-sama kita mulai dari sekarang kita belajar, kita asah, kita punya kemampuan, kepercayaan diri supaya kita bisa tampil juga. Jadi perempuan itu tidak dikalah dengan laki-laki. Oke. Ibu, ini masih ada lagi nih pertanyaan ya sebelum kita closing ya. Nah, ini terkait lorong wisata nih ya. Pemberdayaan perempuan untuk program-program yang ada di lorong wisata, Bu. Ya, pemberdayaan perempuan. Untuk sektor UMKM mungkin ya, Bu ya. Ya, betul. Jadi memang makanya saya bilang tadi, jadi di lorong wisata itu banyak stakeholder di dalamnya, Mbak Mirsa, terutama masalah pemberdayaan perempuan. Ya, memang pemerintah kota tiada henti-hentinya memberikan selalu masukan atau seperti apa berupa kegiatan apapun itu. Jadi contoh tadi UMKM. Jadi yang tadi itu kita bilang jadi mereka itu bisa mengeluarkan apa yang mereka punya kemampuan. Iya, misalnya aja nih Bu, kalau ibu-ibu kan biasanya suka masak. Nah, itu dia kan pengenalan itu kecil, kan iya. Iya, itu kan dari bisa hal yang ditampilkan, jadi kayak gitu, jadi kan bisa menjadi daya tarik Ibu ya. Daya tarik. Daya tarik dan juga kan ada nilai plusnya untuk mereka dan juga dalam hal penghasilan bisa saja kalau mereka kembangkan. Ya menambah pudi-pudi keluarga. Ya, membantu suami. Itu membantu kan salah satu bentuk juga bahwa emansipasi itu ada di situ. Bisa membantu suami dalam menambah ya pudi-pudi keluarga. Ya, tidak cuma menunggu dari suami dari aja suami setiap aja bulan. ya. Itu dia. Nah, tentu Bu, kalau umpamanya mereka ini ya, kalau misalnya nih ya, kalau ibu-ibu yang suka masak ya, kemudian yang bisa buat kue juga ya, buat kue tradisional. Ini kan salah satu juga peluang bisnis ya Bu ya, untuk menambah pundi-pundi keluarga. Dan pastinya juga di sini untuk bisa mengembangkan sektor UMKM ini kan, misalnya yang dalam lorong gitu kan, ini kan diperlukan juga nih peran serta dari pemerintah ya, pemerintah. Nah, kira-kira seperti apa Bu, kira-kira untuk bisa bagaimana usaha-usaha kuliner yang ada di dalam lorong ini bisa lebih berkembang lagi Bu? Misalnya dibantu dari segi pemasarannya atau gimana Bu? Seperti itu Mbak. Ya, jadi ketika khususnya ibu-ibu rumah tangga nih yang sudah bisa contoh lah, mungkin kayak gini, di depan kita nih ada kue cucur. Nanti pemerintah kan akan membantu bagaimana caranya memasarkan. Jadi kan sekarang ini kita sudah tahu teknologi begitu tingginya ya. Bisa saja nanti mereka memperkenalkan, bisa loh sampai ke luar negeri kalau misalkan ada kunjungan-kunjungan keluar,
penganan ini bisa saja mewakili Indonesia, khususnya Kota Makassar, bahwa Iya. ini loh tidak kalah dengan kue-kue yang kita lihat sekarang, yang cake-cake yang kayak luar, yang seperti apa ya. Cintalah produk lokal Ya, ya. betul. Banyak yang kita Yang bisa cake-cake gali. apa gitu ya. Banyak kita bisa gali kan. Kita Iya. punya memang kita punya kue-kue tradisional itu banyak yang Iya, Bu. bisa ya. Biasanya kan kalau pada saat ada acara acara kawinan atau apa gitu kan, pasti yang terpikir untuk kita, ini deh saya mau pesan kue yang ada mie brandnya. Itu kan Bu, biasanya seperti itu kan. Iya, cita Kita tidak rasa pernah, kan iya. nggak kalah, Mbak. Jadi Kita kan mungkin tidak pernah berpikir untuk ya, pesan aja sama mereka, teman kita yang pintar bikin kue juga kan. kita kurang memang Iya, iya. kurang ini, tapi saya rasa alhamdulillah sekarang pemerintah kota dalam hal ini pihak Dinas Pariwisata Kota Makassar itu betul-betul sekarang tidak berhenti untuk memasarkan bagaimana caranya apa sih memperkenalkan Kota Makassar kepada, ini khusus Kota Makassar ya, Iya. bahkan sampai dunia luar kayak begitu. Oke, baik. Untuk closing statement nih dari Ibu Noni, kita mau dengarkan nih. Silakan ya, Bu. Ya. Untuk terkait tema kita emansipasi wanita dalam perspektif kepemimpinan kebangsaan ya kita. Ya. Kayaknya tadi saya sudah bilang deh. Ya, diulang lagi, Bu. Ya, Ya. ya yang saya bilang tadi, untuk wanita-wanita hebat di sana yang memang punya kemampuan untuk bisa tampil, ayo kita asah diri kita, kepercayaan diri, dan juga apa sih ya, kepercayaan diri, dan kita punya potensi tuh jangan sampai kita simpan sendiri, kita keluarkan. Insya Allah semuanya nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Contoh saya yang dari tidak tahu menjadi tahu, dan tapi satu yang saya ingatkan, jangan malu bertanya dan jangan berhenti untuk belajar. Oke, ya itu ya yang kita dapatkan. Satu pembelajaran yang kita dapatkan dari seorang Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Ibu Andi Suhadasa Paile, yang akrab kita panggil dengan Ibu Noni. Sekali lagi terima kasih Ibu Noni Terima sudah hadir di kasih studio Mbak Smart Mirsa, FM. saya sudah diundang ke Iya. Smart FM. Ya, lain kali kita ketemu lagi. Insya Allah. Sehat-sehat ya Ibu ya. Amin. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ya, Smart Business demikian untuk spesial program kita untuk hari ini bersama Parlemen. Tentunya program yang dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar bersama Radio Smart FM Makassar. Dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti pamit sekali lagi, dan juga bersama Ibu Noni kami pamit. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.